Shalom dan salam sehat untuk kita sekalian. Kembali kita bertemu lagi di pembelajaran kita, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, tema pembelajaran kita kali ini, bab 4, bab 5, tentang sengsara, wafat dan kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Nah, kali ini kita akan mencoba lebih dalam lagi tema tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Kompetensi dasar yang mau kita capai kali ini ada dua. Yang pertama, memahami pribadi Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Yang kedua, meneladani pribadi Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Melalui pembahasan contoh pengalaman, kita mampu menghayati bahwa orang yang sudah meninggal dapat dirasakan kehadirannya. Yang kedua, kita dengan merenungkan kisah kebangkitan Yesus dalam Markus 16 ayat 1-20, kita mampu memahami peristiwa dan makna kebangkitan Yesus. Yang ketiga, dengan merenungkan 1 Korintus 15 ayat 3-8, ayat 14-17, lalu kemudian ayat 20-23, kita mampu merenungkan makna kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, agar kita memulai pembelajaran kita ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur padamu atas penyertaan-Mu pada kami ya Tuhan. Secara khusus pada hari ini kami hendak memulai pembelajaran kami. Semoga tema pembelajaran yang telah disampaikan kepada kami dapat kami coba renungkan dalam mengikuti pembelajaran kami. Dan semoga Terang Roh Kudus-Mu juga senantiasa menerangi hati dan pikiran kami agar pelajaran ini dapat berguna bagi kami dan untuk kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Langsung saja kita mulai pelajaran kita. Kepercayaan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya bagi hidup tersebar dalam setiap agama dan kepercayaan. Nah, sebagai manusia tentunya Yesus pun mengalami kematian. Dan warta tentang kebangkitan Yesus Kristus tersebut merupakan dasar paling penting tentang iman Kristen. Sebab jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah seluruh iman kita. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan bukti harapan gereja bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Sebab melalui baptisan, kita telah dipersatukan dengan wafat Kristus dan kelak akan menikmati kebangkitan bersama Kristus. Bahkan, bukan itu saja, sebagaimana Kristus masuk dalam kemuliaan Allah di surga, demikian pula setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus, Perjanjian Baru hanya menyuguhkan 2 peristiwa penting, yakni peristiwa makam kosong dan penampakan Yesus kepada para muridnya. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang kebangkitan Yesus bisa bertitik tolak dari kedua peristiwa tersebut. Nah, sekarang kita coba masuk lebih dalam lagi ke pelajaran kita. Pengalaman kehadiran orang yang sudah meninggal. Nah, judul cerita ini tetap hadir sekalipun sudah tiada. Saya akan coba membacakan cerita itu, mendongengkan, mengisahkan cerita ini kepada kita. Ketika memasuki minggu pertama masuk di kelas 10 SMA, Berta tiba-tiba disusul tetangganya untuk meninggalkan pelajaran dan pulang ke rumahnya. Bagai petir di siang bolong, ia mendengar kabar yang menyedihkan. Ayah kesayangannya dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya akibat penyakit yang diderita oleh ayahnya. Hatinya sangat terpukul dan ia pun tak dapat menyembunyikan kesedihannya.
Sambil melangkah meninggalkan gerbang sekolah, ia menangis meronta-ronta. Sesampainya di rumah, kesedihannya tak lagi dapat dibendung. Ia menangis sambil memeluk jasad ayahnya. Demikian pula seusai pemakaman ayahnya, di rumah Berta terus menangis. Tetapi Berta beruntung memiliki seorang ibu yang sangat tegar dan sangat menyayanginya. Anakku, bukankah kita sudah diajari bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan hidup kekal selamanya? Ayah memang sudah meninggalkan kita, tetapi ia akan tetap berada bersama kita. Kalau engkau rindu kepada sama ayah, peluklah foto ayah dan katakan apa saja yang ingin kamu katakan kepadanya, kata ibu Berta kepadanya. Awalnya Berta tidak percaya dan tidak mengerti akan kata-kata ibunya itu. Mungkin karena kesedihan yang sangat dalam karena ditinggalkan oleh ayahnya. Tetapi seminggu setelahnya ia mulai melakukan apa yang dikatakan oleh ibunya. Pada saat ia hendak berangkat ke sekolah, Berta memandang foto ayahnya lalu berkata, "Ayah, Berta sekolah dulu ya. Doakan supaya Berta jadi anak yang baik dan pintar. Doakan juga supaya ibu punya rezeki untuk membiayai kuliah Berta ya." Akhirnya hal itu menjadi kebiasaan baginya setiap hari. Setiap kali melakukannya, Berta merasa seolah ayahnya tersenyum. Bahkan ketika sedang sedih atau saat ia mengalami kegembiraan, dia pun menceritakan apa saja yang dialaminya kepada ayahnya melalui foto tadi. Berta sungguh merasakan bahwa ayahnya tetap hadir dalam hidupnya. Hal itulah yang membuat dia sangat bersemangat. Ia sangat yakin bahwa ayahnya tetap bersamanya. Demikian ceritanya. Lalu apa yang mau disampaikan kepada kita dari cerita yang tadi? Kematian memang akan memisahkan manusia yang hidup dan yang mati secara fisik. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa secara batin komunikasi dapat berjalan terus. Dan itu semuanya hanya dapat dialami oleh orang-orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan orang yang sudah meninggal. Dalam masyarakat, kepercayaan semacam itu tampak dalam kebiasaan untuk mengenang dan memperingati arwah yang sudah meninggal sampai ratusan tahun. Bahkan menjelang peristiwa-peristiwa penting, banyak orang yang sengaja datang dari segala penjuru untuk datang ke makam dan memohon restu dari orang tuanya. Pun pula ada orang-orang tertentu yang diberi karunia bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal, dapat melihat, mengalami, atau dapat berkomunikasi dengan mereka yang sudah meninggal. Nah, demikian yang mau disampaikan dari cerita tadi. Nah, untuk itu, ini kan cerita pengalaman sehari-hari. Lalu apa kata kitab suci? Nah, dapat kita lihat dalam Markus 16 ayat 1 sampai 20. Bapak meminta kepada kita untuk membacanya secara perorangan. Silakan dibaca dan silakan direnungkan. Oke. Lalu kemudian setelah nanti membaca Markus 16 ayat 1 sampai 20 ini, pendalamannya kira-kira gini. Pertanyaannya sangat singkat, padat, dan kiranya itu memberikan panorama kepada kita. Apa yang menjadi bukti bahwa Yesus bangkit? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana reaksi para murid saat mendengar tentang Yesus bangkit? Lalu yang ketiga, kepada siapa saja Yesus menampakkan diri? Lalu, apa makna kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga? Secara khusus bagi imanmu, bagi iman kita. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini, dan pada pembelajaran berikut kita akan melanjutkan pembahasan tentang peristiwa dan makna kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Nah, saya harap
Dan juga ini akan menjadi tugas bagi kita membaca Markus 16 ayat 1-20, lalu kemudian pertanyaan yang tadi kita jawab dan kita kerjakan. Itu sebagai tugas kita. Nah, untuk menutup pertemuan kita kali ini, pelajaran kita, semoga ya pelajaran ini dapat berguna dan pelajaran ini singkat, padat, yang menurut Bapak singkat, padat, dan ini sangat jelas. Dan saya harap juga kita dapat menjalankannya, kita dapat mempraktekannya. Kalau memang kita sudah mengalaminya, ya mari sama-sama kita renungkan dan kita kembangkan. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami sedikit, pemahaman kami. Semoga ya Tuhan, pemahaman kami tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus Putra-Mu ke surga, semoga melalui pengalaman itu juga pengalaman harian yang pengalaman sehari-hari yang juga diperdengarkan kepada kami. Semoga itu juga menguatkan kami dan juga membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami juga semakin terbuka untuk berbagi bersama tentang pengalaman keluarga, sanak keluarga kami yang sudah Engkau panggil terlebih dahulu ya Tuhan. Semoga dengan pengalaman itu kami juga semakin mengimani bahwa Yesus Kristus sungguh bangkit dan naik ke surga. Dan semoga itu dapat kami perhatikan dalam kehidupan kami sehari-hari demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sehat untuk kita.